Ya pemirsa, hari ini sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pangkalan gas di Jakarta. Lalu bagaimana jalannya sidak tersebut? Ada rekan kami Margareta di lokasi dan Anda juga dapat melihat bagaimana kondisi atau situasi terkini di lokasi. Ya, halo Indi dan juga pemirsa, betul sekali hari ini pimpinan DPR bersama anggota DPR Komisi 6 melakukan sidak untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi dari gas 3 kg yang disinyalir ini sempat langka pada kemarin. Dan memang untuk hari ini ada beberapa pangkalan dan juga subpangkalan yang berada di Palmerah, Jakarta Barat ini yang disidak oleh baik pimpinan DPR dan juga anggota Komisi 6 DPR RI. Nah untuk sekarang ini pemirsa, ini masih meliput bagaimana ketersediaan yang ada di pangkalan LPG 3 kg di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Dan memang untuk pimpinan DPR yang hadir pada hari ini adalah Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko, kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yakni Andre Rosiade, ditemani atau didampingi oleh anggota Komisi 6 DPR RI yakni Kawendra Lukispan, dan juga dari pihak Pertamina sendiri ini hadir Direktur Utama seperti Simon Alusius dan juga Rifa Siahaan yang merupakan Direktur Utama dari Pertamina Persero dan juga Pertamina Patra Niaga. Dan juga tadi kami sempat menanyakan di pangkalan pertama yang dicek oleh pimpinan DPR dan juga anggota DPR Komisi 6 ini memang ada sekitar kelangkaan dan juga antrian di 3 hari yang lalu. Dan pemirsa ini bisa dilihat sedang ada perbincangan oleh Bapak Sufmi Dasko kepada awak media dan juga masyarakat di sekitar tempat ataupun pangkalan LPG 3 kg ini. Mungkin memang bisa dilihat pemirsa bahwa DPR RI sendiri ini langsung menyidak hari ini guna buntut dari masyarakat yang banyak mengeluhkan kelangkaan dan juga tidak ketersediaan dan juga kesulitannya mendapatkan gas LPG di pengecer, karena memang per tanggal 1 Februari kemarin pemirsa Wakil Menteri ESDM ini mengatakan bahwa per 1 Februari gas 3 kg atau gas melon ini tidak diperjualbelikan di pengecer ataupun usaha yang tidak memiliki izin usaha. Seperti itu. Margaret, apakah Anda bisa mendekat ke pedagang yang sedang berbincang dengan Sufmi Dasko? Kami juga ingin mendengar apa yang disampaikan oleh pihak pedagang. Baik, ini untuk pihak pedagang sendiri memang dari mengatakan lalu pesan kepada Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasko mengatakan bahwa peraturan ini cukup menyulitkan, terutama bagi para lansia ataupun orang tua yang harus mencari LPG 3 kg, mengingat tidak semua wilayah ini terjangkau oleh pangkalan LPG 3 kg. Dan saat ini, saat ini pemirsa, kami sedang berusaha untuk Agak mundur biar pas. Teman-teman, udah ready baru doorstop mulai. Agak mundur biar pas. Mundur. Kita akan mendengarkan pemirsa
tangannya disampaikan oleh Wakil Ketua SCTV belum nih? Tuh SCTV belum. Ini bisa nyampe ya? SCTV. Beres. Aman, mix semua aman. Ini tepas saja mix-nya. Mundur dikit. Mundur dikit aja. Pelan-pelan. Mundur dikit. Biar pas. SCTV itu. Ya. Kasihan. Bentar. Kabel. Bentar. Rapin dulu. Biar Margaret kepencet, Margaret. Kasihan. udah. Habis dandan lagi Margaret. Bagian yang satu. Oke. Gua nggak aman, TV gua nggak aman. Aman ini Udah dulu. semua aman? TV udah aman. Aman semuanya udah? Dapat semua aman. Udah dapat semua ya? Udah. Oke. Cuci dulu nih. Udah semuanya, teman-teman? Udah, sip? Ready. Oke, silakan Pak. Nanya satu-satu aja. Siapa yang nanya dulu? Ya, terkait dengan kunjungan hari ini, Bang. Lokasinya Kak, kenapa di sini lagi Pak? Sama kayak Pak Menteri juga, apakah ada konsen khusus atau kayak gimana sementara terkait dengan ada hari yang ini, belum tahu agenda soal ya. Subangkalan Pak? Ya, yang pertama ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang. Di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua. Baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar. Baik supply maupun jualannya, demikian. Harganya Pak? Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan 16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat 19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus. Pak, tadi saya mau cek soal kedai ya Pak, di beberapa eceran di kedai ini belum tahu Pak caranya bagaimana jadi Subangkalan. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa? Ya, jadi tadi saya sudah tanyakan bahwa nanti akan ada tim yang turun di situ untuk melakukan sosialisasi. Dan tadi saya juga tanya, caranya juga nggak sulit, tinggal didata bahwa selama ini berjualan, kemudian mengisi satu form kalau saya nggak salah, termasuk perjanjian untuk menjual tidak boleh mahal kalau nggak salah begitu. Bang, ini artinya untuk di Jakarta aja atau daerah juga? Karena dilaporkan ada daerah Semarang dan di daerah Jawa lain. Ya tentunya kan kalau di daerah itu disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan wilayah masing-masing. Ya kan kita tahu bahwa kemudian subpangkalannya juga ada yang misalnya di seberang sungai atau di mana, dan itu kita akan minta supaya juga per daerah itu juga ada satu standar. Demikian. Pak, ini tetap pakai KTP atau gimana Pak bagi warga yang mau beli di Subangkalan Pak? Kemarin Pak tadi bilang tetap pakai KTP Pak. Enggak Pak? Iya pakai. Pakai KTP. Iya. Ya. Untuk Hanya pakai. katanya Pak Hanya mau pakai. ada kenaikan wajib Pak gas di DKI. Kenapa? Untuk ada di DKI itu katanya akan naik lagi gas ini. Apa betul? Jadi gini Mas, HET-nya itu kan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu yang perlu diketahui, setiap kota, kabupaten maupun provinsi ada yang berbeda-beda tergantung HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke? Baik. Ya, terima kasih. SDM sebenarnya kapan kembali akan dipanggil oleh DPR? Kenapa? Menteri SDM, Pak Bahlil, apakah ada rencana untuk dipanggil lagi? Ada rencana nggak? Belum. Tergantung Komisi 12 dong Pak. biasanya. Oh, iya. Teman-teman 12, Komisi 12 yang akan dipanggil. Saya belum dapat infonya. Nanti kita akan koordinasikan. Soal pengecer nakal yang ada sanksinya nggak Pak nanti dari DPR atau? Ya tentunya kalau kan sekarang sudah nggak ada pengecer, yang ada kan subpangkalan. Nah subpangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan, dan jika kemudian ternyata terbukti melanggar tentu akan ada sanksinya, demikian. Cara menjangkau Subangkalan itu seperti apa Pak sosialisasinya? Kan banyak tuh Pak Subangkalan, kemarin ada lebih dari berapa ratus ribu gitu. Ya nanti sedang dirumuskan oleh SD. Demikian.
Cukup ya. Baik, terima kasih. Ya, makasih. Ini kabel. Awas kabel. Ya, Margaret, masih bisa mendengar kami, Margaret. Kemudian ini rencana dari Komisi 6 bersama dengan pimpinan DPR akan meninjau di wilayah mana lagi setelah ini? Apakah akan ada pangkalan lain yang juga ditinjau? Ya baik, Indi dan juga pemirsa, untuk wilayah sidak lainnya ini memang tadi kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang wawancara yang baru saja terjadi ini berlakunya sangat cepat sekali begitu, Indi. Kemudian juga kami pun agak sedikit kesulitan untuk bertanya jawab mengingat tadi memang kondisi tidak kondusif. Dan untuk setelah ini memang sidak masih akan dilakukan di daerah sepanjang Jalan Palmerah di RT 13 RW 3 Jakarta Barat ini karena memang ada satu pangkalan dengan beberapa subpangkalan sepanjang jalan ini. Baik, terima kasih atas laporannya, Margaret, langsung dari lokasi sidak pimpinan DPR RI di salah satu pangkalan yang berada di Jakarta Barat.